Saya tidak pernah menyangka bahwa kata-kata dari seseorang yang saya cintai selama 20 tahun akan menjadi hal yang mengembalikan martabat saya. Hari ini, saya akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah saya duga akan saya ceritakan. Dan jika Anda, sedetik saja, merasa ini akrab, saya hanya meminta Anda meninggalkan suka dan berlangganan. Anda akan membantu saya terus mencurahkan isi hati. Nama saya Ayu. Usia saya 64 tahun. Dan sampai 3 bulan yang lalu, saya tinggal di sebuah rumah mewah di Jakarta Selatan, dengan taman-taman yang saya rawat sendiri setiap pagi. Pagi di bulan Oktober itu, udara beraroma melati layu ketika saya menuruni tangga marmer yang telah saya poles selama 2 dekade. Sandal rumah saya menyentuh anak tangga dengan lembut saat saya menuju dapur, seperti setiap pagi sejak saya menikah dengan Arman. Rutinitasnya selalu sama. Kopi baru digiling pada pukul 7:30, roti panggang dengan minyak zaitun murni yang saya beli di pasar khusus, jus jeruk segar yang diperas dengan alat pemeras yang sama yang diberikan ibu saya saat saya menikah. Arman akan turun tepat pukul 8, tampak sempurna dengan setelan Armaninya, dengan rambut perak yang tersisir rapi ke belakang dan aroma parfum mahal yang selalu saya belikan setiap hari raya. Pagi itu, saat saya mengaduk telur orak-arik di wajan besi cor, saya mendengar langkah kakinya di tangga. Saya tersenyum secara otomatis, seperti yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun sehingga saya bahkan tidak menyadarinya lagi. Itu adalah jenis senyuman yang menjadi kebiasaan, yang keluar tanpa berpikir ketika Anda mendengar orang yang Anda cintai mendekat. "Selamat pagi, sayang," kata saya, berbalik ke arahnya dengan piring yang masih mengepul di tangan saya. "Saya sudah siapkan telur orak-arik kesukaanmu, dengan sedikit daging asap." Arman berhenti di ambang pintu dapur. Mata abu-abunya, yang dulu saya pikir berwarna seperti laut di musim dingin, menyapu saya dari atas ke bawah dengan ekspresi yang tidak saya kenali. Saya mengenakan jubah mandi katun biru muda, yang sama yang saya gunakan setiap pagi, dengan bunga-bunga kecil berbordir yang saya jahit sendiri bertahun-tahun lalu. Rambut saya yang beruban dikuncir longgar, dan saya tidak memakai riasan karena masih berjam-jam sebelum dia kembali dari kantor. "Bisakah kamu berpakaian yang pantas?" katanya dengan nada dingin yang menembus saya seperti pisau. "Kamu terlihat seperti wanita dari tempat sampah. Dengan tubuh seperti itu, sejujurnya, kamu menjijikan." Piring itu terlepas dari tangan saya. Suara porselen yang pecah di lantai terakota bercampur dengan hiruk-pikuk yang saya rasakan di dada. Telur berceceran di lantai, mengotori ubin yang saya pel malam sebelumnya dengan begitu hati-hati. "Apa? Apa yang kamu katakan?" bisik saya. Suara saya hampir tidak terdengar. "Apa yang kamu dengar?" ulangnya, menuangkan kopi ke cangkir favoritnya, porselen Cina yang kami beli bersama dalam perjalanan kami ke luar negeri. "Kamu bukan lagi wanita berusia 20 tahun, Ayu. Di usiamu, setidaknya kamu harus menjaga diri sedikit. Jangan berharap saya akan melihatmu dengan mata yang sama." Dia duduk di meja seolah tidak ada yang terjadi. Dia membuka koran dan mulai membaca berita ekonomi sementara saya berdiri di sana, dikelilingi oleh pecahan kaca dan hati saya hancur berkeping-keping di dalam dada. Tangan saya gemetar saat mengumpulkan pecahan porselen. Setiap keping yang saya angkat dari lantai seolah membawa serta sepotong dari 20 tahun yang telah kami bangun bersama. Saya ingat ketika kami membeli peralatan makan itu, tak lama setelah pindah ke rumah ini. Arman bersikeras bahwa itu harus berkualitas terbaik, karena rumah seperti kami pantas mendapatkan yang terbaik. Saya setuju, bangga bisa membeli kemewahan itu setelah bertahun-tahun bekerja keras. "Jangan hanya berdiri di sana menatap," tambahnya tanpa mengangkat pandangan dari koran. "Bersihkan dengan baik, nanti petugas kebersihan datang, dan dia akan berpikir kita orang jorok." Saya berlutut di lantai yang dingin, mengumpulkan potongan-potongan satu persatu, merasakan air mata mulai mengaburkan pandangan saya. 20 tahun. 20 tahun menyajikan sarapan, menyiapkan makan malam, menjaga rumah itu seolah-olah itu adalah kuil, menunggunya setiap malam dengan makan malam yang hangat dan senyum di bibir. 20 tahun tidur di sampingnya, menghiburnya ketika bisnisnya sedang buruk, merayakan kesuksesannya seolah-olah itu milik saya. Arman terus membaca, tidak peduli dengan rasa sakit saya, sementara saya selesai membersihkan. Ketika saya selesai, saya berdiri perlahan, merasakan beban 64 tahun di setiap sendi. "Saya akan mandi," kata saya dengan suara pelan. "Ide bagus," jawabnya tanpa melihat saya. "Dan kenakan sesuatu yang pantas ketika saya kembali malam ini."
Saya ada pertemuan penting dengan klien dari luar negeri, dan mungkin kami akan mampir ke rumah untuk minum. Saya menaiki tangga sambil memegang pagar. Setiap anak tangga, sebuah gunung untuk didaki. Di cermin kamar mandi, saya bertemu dengan seorang wanita yang tidak saya kenali lagi. Kantung mata yang dalam. Kerutan yang semakin jelas tanpa saya sadari. Rambut yang lebih abu-abu dari yang saya ingat. Tapi bukan penampilan saya yang menyakitkan, melainkan tatapan mata itu. Itu adalah ekspresi kekalahan yang telah tumbuh di mata saya tanpa saya sadari. Saya duduk di tepi bak mandi dan menangis dalam diam. Karena setelah bertahun-tahun, bahkan cara saya menangis pun menjadi hati-hati, tidak terlihat, seolah-olah rasa sakit saya juga merupakan gangguan yang harus disembunyikan. Sore itu, sambil menunggunya kembali, saya mulai mengingat. Saya tidak ingin melakukannya, tetapi kenangan datang seperti longsoran yang tidak bisa lagi saya hentikan. Saya duduk di sofa kulit Italia di ruang tamu, yang kami beli ketika Arman mendapat kontrak besar pertamanya, dan gambar-gambar mulai berkelebat di pikiran saya seperti foto-foto yang menguning. Saya ingat ketika kami bertemu di sebuah konferensi. Saya bekerja sebagai sekretaris di sebuah firma kecil, dan dia baru saja membuka kantornya sendiri. Dia ambisius, cerdas, dan dia membuat saya merasa seperti wanita paling cantik di dunia ketika dia mengajak saya makan malam. Dia menceritakan impiannya, rencananya untuk membangun kerajaan hukum, dan saya jatuh cinta tidak hanya padanya, tetapi pada gagasan menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Selama tahun-tahun pertama pernikahan, kami adalah sebuah tim. Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk mendukungnya sepenuhnya, mengelola jadwalnya, melayani kliennya ketika mereka datang ke rumah, mengatur makan malam bisnis yang sangat penting untuk pertumbuhan profesionalnya. Saya menggadaikan apartemen kecil saya untuk membantunya mendanai perluasan kantor. Ini adalah investasi untuk masa depan kita, katanya saat itu, dan saya percaya padanya. Ketika kami membeli rumah mewah ini, saya memasukkan semua tabungan saya untuk uang muka. Uang yang saya warisi dari orang tua saya, yang telah bekerja sepanjang hidup mereka di toko kecil. Arman berjanji nama saya akan ada di surat-surat itu, bahwa segala yang kami bangun akan menjadi milik kami. Tetapi ketika tiba saatnya untuk menandatangani, dia meyakinkan saya bahwa lebih baik meletakkan semuanya atas nama perusahaannya karena masalah pajak. Percayalah padaku, Ayu. Saya pengacara. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dia meyakinkan saya, dan saya percaya. Seperti biasa, saya ingat malam-malam tanpa tidur ketika dia belajar untuk menjadi mitra dari firma paling bergengsi. Saya membawakannya kopi, menyiapkan makanan kecil, begadang sampai jam 3 pagi, memijat bahunya saat dia meninjau kasus. Ketika dia akhirnya berhasil, perayaannya diadakan di hotel mewah, dikelilingi oleh rekan kerja dan klien penting. Dalam foto-foto malam itu, saya selalu muncul selangkah di belakang, tersenyum dengan hati-hati, seperti bayangan elegan yang melengkapi kesuksesannya. Pengorbanan terus menumpuk tanpa saya sadari. Saya berhenti bertemu teman-teman saya karena Arman membutuhkan saya untuk tersedia untuk komitmen sosialnya. Saya menyerah pada hobi saya, seperti kelas melukis di pusat kebudayaan, karena bertepatan dengan jadwal gymnya dan seseorang harus ada di rumah. Saya bahkan berhenti membicarakan impian saya sendiri, karena setiap percakapan berputar di sekitar prestasinya, tujuannya, kebutuhannya. Adik saya, Rina, sering mengatakan kepada saya, "Ayu, kamu perlahan-lahan menghilang," tetapi saya tidak mendengarkannya. Saya berpikir bahwa itulah yang dilakukan istri yang baik, bahwa mencintai berarti menghilang agar orang lain bisa bersinar. Kekejaman kecil dimulai begitu bertahap sehingga saya tidak mengenalinya. Pertama, itu adalah komentar tentang pakaian saya. "Kamu tidak punya sesuatu yang lebih elegan untuk makan malam ini." Kemudian, tentang cara saya berbicara. "Biar saya yang menangani percakapan penting, Ayu." Setelah itu, tentang penampilan saya. "Kamu harus lebih sering ke gym. Gaya rambut itu membuatmu terlihat tua. Tidakkah kamu pikir kamu makan terlalu banyak?" Setiap komentar terasa kecil, tampaknya tidak berbahaya, diucapkan dengan senyuman yang membuat saya ragu apakah dia benar-benar kejam atau apakah saya yang terlalu sensitif. Saya terus menyesuaikan diri, memodifikasi diri, mencoba menjadi wanita yang dia inginkan, tanpa menyadari bahwa dalam prosesnya saya kehilangan wanita yang sebenarnya. Pagi ini, dengan telur berceceran di lantai dan kata-katanya masih membakar tenggorokan saya,
Akhirnya saya melihatnya dengan jelas. Itu bukan cinta. Itu adalah erosi jiwa saya yang lambat. Pembongkaran harga diri saya yang terkontrol. Sebuah proses yang begitu halus sehingga saya tidak menyadarinya sampai terlambat. Beberapa hari berikutnya adalah siksaan yang sunyi. Arman melanjutkan rutinitasnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya tidak bisa lagi berhenti melihat tanda-tanda yang sebelumnya saya abaikan atau benarkan. Cara dia memeriksa ponselnya terus-menerus. Bagaimana dia mulai pergi ke gym setelah bertahun-tahun bermalas-malasan. Kemeja baru yang muncul di lemarinya tanpa saya ingat membelinya. Suatu pagi, saat dia mandi, ada telepon masuk di telepon rumah. Aneh, karena biasanya kami hanya menggunakan nomor itu untuk panggilan formal atau darurat. "Halo," jawab saya. "Apakah Arman ada?" Tanya suara wanita yang langsung saya kenali. "Itu Sofia." "Apakah dia sibuk?" Jawab saya, merasakan darah mengalir ke kepala saya. "Ah, ini Ayu." Suaranya berubah, menjadi lebih dingin. "Katakan saja pada Arman bahwa Sofia menelepon. Ini tentang pekerjaan kemarin." Dia menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Saya berdiri di sana, memegang gagang telepon, merasakan campuran penghinaan dan kemarahan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Beraninya wanita itu menelepon rumah saya, dan beraninya Arman memberikan nomor pribadi kami. Ketika dia keluar dari kamar mandi, saya berkata dengan suara paling tenang yang bisa saya kumpulkan. "Sofia meneleponmu." Dia bilang itu tentang pekerjaan kemarin. Arman menegang sejenak, tetapi dengan cepat kembali tenang. "Ah, iya. Ada beberapa hal yang belum selesai dengan kontrak klien dari luar negeri," katanya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Saya akan meneleponnya nanti dari kantor." Sore itu juga, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Saya butuh udara. Saya butuh berada di tengah keramaian. Saya perlu merasa bahwa ada dunia di luar dinding rumah itu, yang semakin terasa seperti penjara. Saat saya minum kopi di teras kafe, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya dingin. Arman dan Sofia berjalan bersama di lorong utama, tertawa, benar-benar santai. Dia mengenakan jaket kulit yang saya berikan padanya tahun lalu untuk ulang tahunnya, dan dia bergelayut di lengannya seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Saya melihat mereka masuk bersama ke toko pakaian dalam. Arman, pria yang selama berbulan-bulan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak punya uang untuk memperbaiki pemanas rumah, sedang membelikan pakaian dalam untuk kekasihnya. Saya bersembunyi di balik pilar, merasakan kaki saya gemetar. Saya mengamati mereka selama 20 menit, melihat bagaimana dia mencium keningnya dengan lembut, bagaimana dia membelai pipinya, bagaimana mereka terlihat seperti pasangan sempurna yang telah bersama selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya mereka berpisah, dia menuju tempat parkir dan dia menuju bagian elektronik. Saya mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak beberapa meter di antara kami. Saya melihatnya membeli ponsel baru, iPhone model terbaru yang harganya lebih dari 10 juta rupiah. Ketika pelayan bertanya apakah dia ingin mendaftar untuk jalur baru, Arman mengangguk. Telepon kedua, untuk berbicara dengannya tanpa saya ketahui. Saya kembali ke rumah lebih dulu darinya, dengan jantung berdebar begitu kencang sehingga saya pikir saya akan mendapat serangan jantung. Saya duduk di dapur, berpura-pura membaca majalah. Ketika saya mendengar mobilnya masuk, dia datang sambil bersiul, dalam suasana hati yang sangat baik, dengan tas kecil di tangannya. "Bagaimana harimu?" tanyanya, mencium pipi saya seolah dia adalah suami paling penyayang di dunia. "Baik," jawab saya. Saya pergi jalan-jalan di sekitar kompleks. Saya melihat wajahnya sedikit menegang, tetapi dia pulih dengan cepat. "Bagus, sayang. Kamu memang perlu lebih sering keluar." Dia meletakkan tas di atas meja. "Saya beli beberapa vitamin di apotek. Dokter bilang saya kekurangan zat besi." Kebohongan. Semuanya bohong. Malam itu, saat makan malam, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. "Arman, apakah kamu bahagia denganku?" Dia mengangkat pandangan dari piring, terkejut dengan pertanyaan itu. "Mengapa kamu bertanya begitu?" "Hanya ingin tahu. Kita sudah 20 tahun bersama, dan kadang-kadang saya merasa, kita tidak benar-benar saling melihat lagi." Arman meletakkan garpu di piring, dan menatap saya dengan ekspresi yang dia gunakan ketika seseorang mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman di pengadilan. "Ayu, saya pikir kamu sedang mengalami salah satu krisis yang dialami wanita seusiamu."
Mungkin kamu harus ke dokter. Periksa hormonmu. Ini bukan krisis hormon, Arman. Ini pertanyaan sederhana. Dengar, katanya, bangkit dari meja. Saya lelah dengan percakapan dramatis ini. Jika kamu punya masalah denganku, katakan dengan jelas. Jika tidak, mari kita berhenti memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi, meninggalkan saya sendirian dengan piring kotor dan perasaan hampa yang memenuhi seluruh dada saya. Itu adalah jawabannya. Setelah 20 tahun pernikahan, pertanyaan saya tentang kebahagiaan kami terasa seperti drama yang tidak perlu baginya. Dini hari itu, saat dia tidur, saya turun ke ruang kerjanya. Saya tahu itu adalah pelanggaran privasinya, tetapi saya tidak peduli lagi. Di antara kertas-kertasnya, saya menemukan sesuatu yang membuat saya gemetar. Draft perceraian yang telah dia siapkan dengan pengacara lain, bukan pengacara kepercayaan kami. Dokumen itu merinci bahwa dia akan mendapatkan rumah, mobil, rekening bank, dan perusahaan. Saya akan pergi hanya dengan barang-barang pribadi dan tunjangan bulanan Rp300.000 selama 2 tahun. Rp300.000. Harga yang Arman tetapkan untuk 20 tahun hidup saya. Dokumen itu bertanggal 3 minggu yang lalu. 3 minggu selama mana dia terus hidup bersamaku seolah tidak terjadi apa-apa. Menciumku di pagi hari, membiarkan saya menyiapkan makanannya, mencuci pakaiannya, menjaga rumahnya tetap bersih, sementara dia berencana untuk membuang saya seperti membuang sampah. Di halaman kedua, saya menemukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Pernyataan tertulis di mana Arman menyatakan bahwa saya tidak pernah berkontribusi secara finansial untuk pernikahan, bahwa saya sepenuhnya ditanggung olehnya selama bertahun-tahun. Menurut dokumen ini, saya adalah beban yang dia tanggung karena kebaikan hati, seorang wanita tanpa sumber daya sendiri yang sepenuhnya bergantung pada kemurahannya. Saya duduk di kursi kulitnya, dikelilingi oleh diploma-diplomanya yang tergantung di dinding, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada kesedihan. Saya merasakan kemarahan yang dingin, terukur, yang mengalir dari kaki hingga kepala saya. Keesokan harinya, saat Arman berada di kantor, saya menelepon pengacara kepercayaan kami, Bapak Dimas, orang yang sama yang telah menyusun surat wasiat bersama kami bertahun-tahun yang lalu. Ayu, betapa mengejutkannya. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu meninjau beberapa dokumen hukum. Bapak Dimas, ini mendesak. Tentu saja. Apakah Anda sudah berbicara dengan Arman? Biasanya dia yang mengurus. Tidak, salah saya. Kali ini saya ingin berbicara secara pribadi dengan Anda. Sore itu saya bertemu dengannya di kantornya di pusat Jakarta. Saya menjelaskan situasi saya tanpa masuk ke detail intim, tetapi memperjelas bahwa saya perlu tahu hak-hak hukum saya jika terjadi perceraian. Ayu, saya khawatir Arman sebagian benar, katanya setelah meninjau dokumen. Rumah itu terdaftar atas nama perusahaannya, dan secara teknis Anda bukan mitra resmi. Namun, ada sesuatu yang tampaknya dia lewatkan. Apa itu? Akta asli. Ketika Anda membeli rumah itu, Anda menandatangani sebagai penjamin pinjaman hipotek. Itu berarti Anda memiliki hak atas properti, terutama mengingat Anda menyumbang 40% dari uang muka awal. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Apa artinya itu, tepatnya? Artinya Arman tidak dapat menjual atau menggadaikan rumah tanpa persetujuan Anda. Dan jika terjadi perceraian, Anda berhak mengklaim bagian proporsional Anda dari investasi awal. Saya meninggalkan kantor itu dengan perasaan berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tidak merasa sepenuhnya tidak berdaya. Arman telah membuat kesalahan dengan meremehkan saya, dengan berpikir bahwa saya begitu bodoh dalam masalah hukum sehingga saya tidak akan menyadari manuvernya. Malam itu, saat makan malam, dia mengumumkan dengan santai, "Ngomong-ngomong, sayang, saya sedang berpikir bahwa mungkin kita harus menjual rumah itu. Pasar properti sedang bagus sekarang, dan kita bisa membuat investasi yang baik dengan membeli sesuatu yang lebih kecil." Saya menatap matanya secara langsung. "Oh, ya? Dan di mana kita akan tinggal sementara itu?" "Ya, saya punya beberapa ide. Kita bisa menyewa sementara atau..." Dia berhenti. Mungkin sudah waktunya bagi kita masing-masing untuk menempuh jalannya sendiri. Disitulah dia. Dia akhirnya mengangkat topik itu. Tanpa drama, tanpa penjelasan, seperti seseorang yang menyarankan untuk berganti restoran untuk makan malam. "Maksudmu perceraian?"
Tanya saya dengan suara tenang. Arman gelisah di kursinya. Belum tentu perceraian. Kita bisa menyebutnya perpisahan sementara, agar kita berdua punya ruang untuk berpikir. Dan rumahnya? Yah, karena atas nama perusahaan. Logikanya saya yang akan mengurusnya. Kamu bisa mencari yang lain. Sesuai dengan kebutuhanmu. Saya tersenyum. Itu adalah senyum tulus pertama yang saya miliki dalam beberapa minggu. Tentu, Arman. Saya akan memikirkannya. Malam itu, sementara dia tidur nyenyak percaya bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya, saya tetap terjaga sampai fajar. Tapi saya tidak menangis. Saya sedang merencanakan. Keesokan paginya, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Saya mendengarnya bergerak di sekitar rumah dengan energi yang berbeda, seolah dia terburu-buru untuk memulai sesuatu yang penting. Ketika saya turun ke dapur, dia sudah menyiapkan sarapannya sendiri, dan sedang menyelesaikan membaca email di ponselnya. "Selamat pagi," kata saya, memperhatikan dia mengenakan setelan terbaiknya, yang hanya dia kenakan untuk acara-acara paling penting. "Selamat pagi," jawabnya tanpa mengangkat pandangan. "Hari ini saya akan sangat sibuk. Pertemuan penting dengan investor asing. Jangan tunggu saya untuk makan siang atau malam." "Klien yang sama seperti sebelumnya?" "Tidak, klien lain. Dari sektor properti." Dia memasukkan ponselnya ke saku dalam jaketnya. "Ngomong-ngomong, sore ini penilai properti akan datang untuk melihat rumah, untuk mendapatkan penilaian terbaru." Darah saya dingin. Penilai. Dia bergerak maju dengan rencananya jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. "Tidakkah menurutmu kita harus membicarakannya dulu?" Arman berbalik ke arah saya dengan senyum meremehkan yang saya kenal baik. "Ayu, sayang. Itu hanya angka. Untuk mengetahui berapa nilai investasi kita, itu belum pasti." Setelah dia pergi, saya segera menelepon Bapak Dimas. "Saya perlu bertemu dengan Anda hari ini juga," kata saya. "Ini mendesak." 2 jam kemudian, saya duduk di kantornya, menjelaskan situasinya. "Ayu, ini mengubah segalanya secara signifikan," katanya setelah mendengarkan saya. "Jika Arman menggerakkan masalah ini begitu cepat, itu karena dia punya rencana yang sangat spesifik. Kita perlu bertindak sebelum dia melakukan manuver hukum apapun." "Apa yang bisa saya lakukan?" "Sebagai pemilik bersama jaminan hipotek, Anda berhak memblokir setiap transaksi properti, tetapi kita harus strategis." Dia mencondongkan tubuh ke depan. "Apakah Anda yakin ingin melanjutkan ini? Setelah kita mengambil langkah ini, tidak akan ada jalan kembali." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, suara saya terdengar tegas dan bertekad. "Saya yakin." Sore itu, tepat pukul 5, penilai properti tiba. Dia adalah pria yang lebih tua, dengan tas kulit dan sikap profesional yang menenangkan saya. Saat dia berkeliling rumah, saya menemaninya, mengamati bagaimana dia mengevaluasi setiap ruangan, setiap detail yang telah saya rawat selama bertahun-tahun. "Ini adalah properti yang luar biasa," komentarnya sambil mengukur ruang tamu utama. "Terawat dengan baik, terlihat bahwa ini telah dirawat dengan cinta." "Terima kasih," jawab saya. "Saya sudah lama tinggal di sini." "Bolehkah saya menanyakan alasan penilaian ini? Apakah Anda berpikir untuk menjual?" Saya ragu sejenak sebelum menjawab. Suami saya sedang mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi saya masih belum yakin. Penilai itu mengangguk mengerti. "Itu keputusan yang penting. Rumah seperti ini, di daerah ini, bernilai sekitar 100 miliar rupiah di pasar saat ini. Itu bukan sesuatu yang harus dianggap enteng. 100 miliar rupiah. Angka itu bergema di kepala saya selama sisa sore itu. Itu jauh lebih banyak uang daripada yang kami bayar awalnya. Investasi yang saya buat dengan warisan orang tua saya telah berlipat ganda secara signifikan." Ketika Arman kembali malam itu, dia gembira. Dia bersiul sambil melepas jaketnya. Dan dia memiliki senyum kepuasan yang dia tunjukkan ketika dia menutup kesepakatan yang bagus. "Bagaimana pertemuannya?" tanya saya. "Lebih baik dari yang saya duga," jawabnya, menuangkan segelas whisky. "Para investor ini sangat tertarik pada properti mewah di kompleks kita. Mereka mengatakan itu adalah area dengan potensi kenaikan nilai yang besar." Dia duduk di samping saya di sofa, lebih santai daripada yang pernah saya lihat selama berbulan-bulan. "Ngomong-ngomong, apakah penilai datang?" "Ya." Dia bilang rumah itu bernilai 100 miliar rupiah. Arman tersenyum lebar. "Sempurna."
Lebih dari yang saya harapkan. Dia menyesap whisky. Ayu, saya pikir ini waktu yang tepat untuk menjual. Dengan uang itu, kita bisa melakukan banyak hal. Memulai lagi, masing-masing dengan bagiannya. Bagiannya? Tanya saya, berpura-pura naif. Yah, jelas. Kamu juga akan mendapatkan bagianmu yang sesuai. Katakanlah, 20% akan baik-baik saja, bukan begitu? Lagi pula, saya yang merawat rumah ini selama bertahun-tahun, yang membayar hipotek, pajak, perbaikan. 20%. Dari 100 miliar dia menawarkan saya 20 miliar rupiah. Padahal saya telah menyumbang hampir 40 miliar untuk pembelian awal, dan telah berkontribusi pada pemeliharaan selama 2 dekade. Saya rasa itu sangat murah hati darimu, kata saya, menahan amarah. Saya tahu kamu akan mengerti. Dia menepuk lutut saya seolah saya adalah anak kecil yang baik. Besok saya akan berbicara dengan pengacara saya untuk memulai prosedurnya. Hal-hal ini butuh waktu, tetapi jika semuanya berjalan lancar, dalam beberapa bulan kita bisa menutup kesepakatan. Malam itu, saat dia tidur nyenyak, saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya bangun diam-diam. Saya turun ke ruang kerjanya dan memotret setiap dokumen yang saya temukan dengan ponsel saya. Draft perceraian, pernyataan palsu tentang kontribusi finansial saya, surat-surat perusahaan. Semuanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, saya menelepon Bapak Dimas dan mengiriminya semua foto melalui email. Ayu, katanya ketika kami bertemu sore itu juga. Ini adalah bukti niat penipuan. Arman berusaha merampas aset yang secara hukum menjadi milik Anda. Kita punya dasar yang kuat untuk bertindak. Apa yang harus saya lakukan? Kita akan segera memblokir setiap transaksi properti. Dan kita akan memulai proses pemisahan harta yang melindungi kepentingan Anda. Tapi, Ayu, saya perlu Anda mengerti sesuatu. Ini akan menjadi perang. Arman tidak akan menerima ini dengan damai. Saya mengerti. Apakah Anda siap menghadapi konsekuensinya? Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya merasa sepenuhnya yakin dengan sebuah keputusan. Saya lebih dari siap. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Arman melanjutkan rutinitas normalnya. Tidak curiga bahwa saya tahu segalanya tentang rencananya. Saya melihatnya bersiap-siap di pagi hari, mendengarkan percakapan teleponnya, mengamati bagaimana dia terus-menerus memeriksa pesan-pesannya dengan Sofia, dan saya merasa seperti sedang menonton drama di mana saya adalah satu-satunya yang tahu akhir yang sebenarnya. Rabu sore, saat dia berada di kantor, saya menerima telepon dari Bapak Dimas. Ayu, semuanya sudah siap. Dokumen telah diajukan di pengadilan. Mulai besok pagi, Arman tidak dapat melakukan transaksi apapun atas rumah itu tanpa persetujuan eksplisit dan notarial Anda. Kapan dia akan tahu? Pengacaranya akan menerima pemberitahuan besok pagi. Saya perkirakan Arman akan mengetahuinya sebelum tengah hari. Malam itu saya menyiapkan makan malam favoritnya. Steak whisky dengan kentang gratin. Saya menyajikannya dengan peralatan makan terbaik kami. Saya menyalakan lilin. Saya memasang musik lembut. Arman pulang dalam suasana hati yang sangat baik. Seperti yang dia rasakan selama beberapa hari ini, sama sekali tidak menyadari apa yang akan datang. Apa yang kita rayakan? Tanyanya, memperhatikan upaya khusus itu. Tidak ada yang istimewa. Saya hanya ingin membuatkanmu makan malam spesial. Sepanjang malam, dia berbicara dengan gembira tentang rencana masa depannya. Dia menceritakan tentang sebuah apartemen yang dia lihat di pusat kota. Sempurna untuk seorang lajang yang sukses. Dia berbicara tentang rencana perjalanannya, tentang bagaimana dia akan memanfaatkan kebebasan barunya untuk melakukan semua hal yang dilarang pernikahan. Saya mengangguk. Saya tersenyum. Saya menuangkan lebih banyak anggur, sementara saya mendengarkan bagaimana dia merencanakan penghapusan saya dari hidupnya dengan antusiasme yang sama seperti orang lain merencanakan liburan. Ayu, katanya menjelang akhir makan malam, memegang tangan saya di atas meja. Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak menyimpan dendam apapun terhadapmu. Kamu telah menjadi istri yang baik, dalam batas kemampuanmu. Hanya saja, hidup ini singkat, dan saya pikir kita berdua pantas bahagia. Tentu saja, Arman. Kita berdua pantas bahagia. Saya senang kamu melihatnya seperti itu. Saya pikir kamu akan lebih menolak. Mengapa saya harus menolak? Jika kamu tidak bahagia denganku,
Yang terbaik adalah kita masing-masing menempuh jalan kita sendiri. Arman tersenyum, jelas lega. Saya tahu pada akhirnya kamu akan mengerti. Kamu selalu menjadi wanita yang cerdas. Malam itu kami bercinta untuk terakhir kalinya. Atau lebih tepatnya, dia bercinta dengan saya untuk terakhir kalinya. Karena bagi saya itu hanyalah tindakan terakhir dari sebuah perpisahan. Saya tetap terjaga setelah itu, menatap wajahnya yang santai dalam kegelapan, mengingat setiap detail pria yang telah berbagi separuh hidup saya, tahu bahwa keesokan harinya semuanya akan berubah selamanya. Pukul 9 keesokan paginya, telepon Arman mulai berdering terus-menerus. Itu pengacaranya. Dari dapur, saya mendengar suaranya naik secara bertahap. Dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan dan akhirnya kemarahan. Apa maksudmu saya tidak bisa menjual? Itu rumah saya, perusahaan saya. Jeda panjang. Ayu menandatangani apa? Kapan? Jeda lagi. Lebih lama. Itu tidak mungkin. Dia tidak tahu apa-apa tentang hukum. Saya mendengar langkah kakinya yang cepat menuruni tangga. Ketika dia muncul di dapur, wajahnya benar-benar berubah. Tidak ada lagi pria yang santai dan tersenyum dari malam sebelumnya. Ayu, katanya dengan suara yang berusaha tetap tenang tetapi gemetar karena marah. Kita perlu bicara. Arman masuk ke dapur seperti banteng yang terluka. Wajahnya benar-benar kehilangan ketenangan pengacara sukses yang dia pertahankan bahkan dalam keadaan terburuk. Mata abu-abunya kini bersinar dengan kemarahan yang belum pernah saya lihat darinya, bahkan dalam pertengkaran terburuk kami. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya, membanting ponselnya di atas meja marmer. Saya berbalik perlahan dari pembuat kopi, dengan ketenangan yang mengejutkan diri saya sendiri. Selamat pagi, Arman. Mau kopi? Jangan bercanda. Suaranya menggema di seluruh dapur. Pengacara saya bilang kamu mengajukan semacam gugatan. Kamu memblokir penjualan rumah saya. Rumah kita, saya mengoreksi dengan lembut, menuangkan kopi ke cangkir favorit saya. Dan saya tidak mengajukan gugatan apapun. Saya hanya menggunakan hak hukum saya sebagai penjamin bersama hipotek. Arman terdiam selama beberapa detik, seolah dia sedang memproses informasi yang tidak sesuai dengan versinya tentang kenyataan. Penjamin bersama? Ayu, kamu tidak mengerti apa-apa tentang hal-hal ini. Seseorang telah memasukkan ide-ide ke dalam kepalamu. Tidak ada yang memasukkan ide apapun, Arman. Saya hanya berkonsultasi dengan pengacara tentang hak-hak saya atas properti tempat saya menginvestasikan hampir 40 miliar dari warisan orang tua saya. Kamu tidak menginvestasikan apa-apa. Dia meledak. Saya yang membayar rumah ini. Saya yang membayar hipotek selama 20 tahun. Ya, dengan uang yang saya berikan untuk uang muka awal. Dan kamu juga membayar mobil baru, dan liburan ke luar negeri, dan apartemen yang kamu rencanakan untuk tinggali bersama Sofia. Nama kekasihnya menggantung di udara seperti bom. Arman membeku, wajahnya berubah dari merah karena marah menjadi putih karena panik. Apa yang kamu bicarakan? Siapa Sofia? Arman, tolong, penerjemah dari klien luar negeri itu. Wanita yang kamu rencanakan untuk ceraikan saya. Wanita yang sama yang saya lihat denganmu beberapa hari lalu membeli pakaian dalam. Dia ambruk di salah satu kursi dapur, seolah kakinya tidak bisa menahannya lagi. Ayu. Saya bisa menjelaskannya. Tidak perlu, kata saya, duduk di depannya. Saya juga menemukan draft perceraian yang kamu siapkan di belakang saya. Sangat menarik bagian di mana kamu menyatakan bahwa saya tidak pernah berkontribusi secara finansial untuk pernikahan ini. Arman mengusap rambutnya, gerakan yang dia lakukan ketika dia putus asa. Dengarkan saya baik-baik, katanya, mengubah strateginya menjadi nada yang lebih tenang. Ya. Saya kenal Sofia. Ya, kami memiliki hubungan. Tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu hanya krisis paruh baya. Kegilaan sementara. Krisis yang berlangsung 3 bulan. Kegilaan yang melibatkan rencana pengusiran saya dari rumah saya sendiri. Itu bukan rumahmu. Dia meledak lagi. Itu atas nama perusahaan saya. Secara hukum itu milik saya. Secara hukum, Arman, saya adalah penjamin bersama. Dan menurut pengacara saya, itu memberi saya hak untuk memveto setiap transaksi. Saya bangkit dan menuangkan lebih banyak kopi. Tapi jangan khawatir, saya telah membuat keputusan. Matanya menyala dengan harapan. Keputusan apa? Saya akan menjual rumah itu. Arman menghela napas lega. Terima kasih, Ayu.
Saya tahu pada akhirnya kamu akan mengerti. Kita bisa membagi uangnya secara adil dan saya yang akan menjualnya, setelah saya, atas nama saya. Dengan bagian saya yang sesuai yaitu 60% sesuai dengan investasi awal saya dan perbaikan yang telah saya bayar selama bertahun-tahun ini. Keheningan yang mengikuti sangat memekakan telinga. Arman menatap saya seolah saya berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tentu saja saya bisa. Saya sudah berbicara dengan penilai yang berbeda dari milikmu. Seseorang yang tidak memihak. Rumah itu memang bernilai 100 miliar. Bagian saya, dihitung secara proporsional, adalah 60 miliar rupiah. Kamu gila. Saya akan membawamu ke pengadilan. Ini pemerasan. Lakukan, jawab saya dengan ketenangan yang mengejutkan saya. Saya punya semua bukti kontribusi saya. Tanda terima warisan orang tua saya. Transfer yang saya lakukan untuk uang muka, pembayaran perbaikan di rumah. Semuanya didokumentasikan dengan sempurna. Sementara itu, kamu harus menjelaskan kepada hakim mengapa kamu mencoba menipu saya dengan pernyataan palsu. Arman bangkit tiba-tiba, mulai mondar-mandir di dapur seperti hewan yang terperangkap dalam sangkar. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Ayu. Setelah semua yang saya lakukan untukmu. Saya memberimu rumah, kehidupan yang nyaman. Saya menanggung hidupmu selama 20 tahun. Menanggung hidupku. Kata itu keluar dari mulut saya dengan tawa pahit. Arman, saya membayar separuh rumah ini. Saya menjaga rumah tetap berjalan. Saya mengorbankan karier saya, persahabatan saya, identitas saya sendiri untuk membangun kesuksesanmu. Dan selama beberapa tahun terakhir, saat kamu tidur dengan sekretarismu, saya tetap menjadi istri sempurna yang menunggumu di rumah. Kamu tidak pernah menghargai apapun, teriaknya. Selama bertahun-tahun saya harus menanggung kemalasanmu, percakapanmu yang membosankan, kurangnya ambisimu. Semua yang kita miliki adalah berkat pekerjaan saya. Semua yang kamu miliki adalah berkat uang dan pengorbanan saya. Tapi itu berakhir hari ini. Saya mengeluarkan folder dokumen dari tas saya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah dokumen pemisahan harta. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah kontrak penjualan rumah. Saya sudah punya pembeli yang tertarik yang bisa membayar tunai. Arman membuka dokumen dengan tangan gemetar. Ini akan membuat saya tidak punya apa-apa. Perusahaan juga digadaikan dengan rumah ini sebagai jaminan. Kamu akan mendapatkan 40% dari penjualan. 40 miliar rupiah. Cukup untuk memulai lagi dengan Sofia. Kamu tidak bisa membuat saya bangkrut karena perselingkuhan. Semua pria punya perselingkuhan. Kamu tidak bangkrut karena perselingkuhan, Arman. Kamu bangkrut karena 20 tahun manipulasi, penghinaan, dan sekarang percobaan penipuan. Dia ambruk kembali ke kursi, dengan kepala di tangannya. Ayu, tolong. Kita bisa menyelesaikannya. Saya bisa meninggalkan Sofia. Kita bisa pergi ke terapi pasangan. Kita bisa mulai lagi. Seperti saat kamu bilang saya menjijikan? Atau seperti saat kamu bilang ke klienmu bahwa wanita seusiaku hanya berguna untuk menjadi ibu rumah tangga? Atau seperti saat kamu berencana mengusir saya dari rumah saya sendiri tanpa uang sepeser pun? Saya marah. Orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan ketika mereka marah. Orang yang marah mengatakan kebenaran tanpa filter, Arman. Dan kenyataannya adalah kamu telah meremehkan saya selama bertahun-tahun, menggunakan saya dan berencana membuang saya ketika saya tidak berguna lagi. Saat itu bel pintu berbunyi. Arman dan saya saling pandang. Kamu menunggu seseorang, tanyanya. Ya, jawab saya sambil berdiri. Notaris. Untuk menandatangani penjualan. Wajah Arman benar-benar hancur. Kamu pasti bercanda. Saya tidak pernah lebih serius dalam hidup saya. Saya berjalan menuju pintu, tetapi Arman meraih lengan saya. Ayu, tunggu. Jangan lakukan ini. Pikirkan semua hal baik yang kita jalani bersama. Tahun-tahun pertama kita. Betapa bahagianya kita. Saya menatap matanya secara langsung. Arman, selama 2 tahun terakhir kamu membuat saya merasa tidak terlihat, jelek, bodoh, dan tidak berguna. Kamu telah merencanakan untuk mencuri semua milik saya dan membuang saya seperti perabotan tua. Saya melepaskan diri dengan lembut dari pegangannya. Kenangan indah tidak menghapus pengkhianatan. Jika kamu menandatangani penjualan itu, kamu tidak akan pernah melihatku lagi.
teriaknya putus asa. Saya akan pergi dengan Sofia dan kamu akan sendirian selamanya. Saya berhenti di ambang pintu dapur dan berbalik ke arahnya untuk terakhir kalinya. Arman, janji untuk pergi dengan kekasihmu bukanlah ancaman. Itu adalah hadiah. Saya membuka pintu untuk notaris. Seorang pria tua dengan tas kulit yang menyambut saya dengan sopan. Di belakangnya datang pembeli. Pasangan muda yang melihat rumah itu sehari sebelumnya dan langsung jatuh cinta padanya. Selamat pagi, Nyonya Ayu, sapa notaris. Apakah Anda siap untuk melanjutkan penandatanganan? Sangat siap, jawab saya. Sementara dia menyebarkan dokumen di atas meja makan, saya mendengar Arman berbicara di telepon di dapur, mungkin dengan pengacaranya, dengan suara yang semakin putus asa. Pasangan pembeli meninjau rumah untuk terakhir kalinya, berkomentar dengan antusias tentang taman yang telah saya rawat selama bertahun-tahun, tentang dekorasi yang telah saya pilih dengan penuh cinta, tentang rumah yang telah saya bangun dan yang sekarang akan menjadi milik orang lain. Untuk sesaat, rasa nostalgia menyengat dada saya, tetapi ketika saya mendengar Arman berteriak kepada seseorang di telepon tentang wanita egois yang tidak tahu tempatnya, nostalgia itu benar-benar menghilang. Saya menandatangani setiap dokumen dengan tangan mantap. Nama baru saya bersinar dengan tinta biru di setiap halaman. Ketika kami selesai, notaris menyerahkan cek bersertifikat sebesar 100 miliar rupiah kepada saya. Senang sekali, Nyonya Ayu, katanya sambil menjabat tangan saya. Semoga Anda menikmati babak baru Anda. Arman muncul di ruang tamu tepat saat pembeli dan notaris pergi. Ayu, katanya dengan suara serak, kamu baru saja menjual hidup kita. Tidak, Arman, jawab saya, menyimpan cek dengan hati-hati di tas saya. Saya baru saja membeli hidup saya. Hari-hari berikutnya adalah roller coaster emosional yang membawa saya dari euforia kemenangan ke kenyataan pahit dari apa yang telah saya lakukan. Arman telah pergi malam itu juga. Setelah mengemasi koper dengan tergesa-gesa dan melemparkan pandangan kebencian yang membuat darah saya dingin. Kata-kata terakhirnya sebelum menutup pintu adalah, "Ini belum berakhir, Ayu. Kamu akan menyesali ini sepanjang sisa hidupmu." Saya ditinggalkan sendirian di rumah besar itu, dikelilingi oleh kotak pindahan yang mulai dibawa oleh pemilik baru, merasakan campuran aneh antara kebebasan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, tidak ada yang menunggu saya di rumah. Tidak ada yang akan meminta saya makan malam. Tidak ada yang akan mengkritik penampilan saya atau membuat saya merasa bahwa saya tidak cukup. Tetapi juga tidak ada yang akan mengucapkan selamat pagi kepada saya, atau berbagi rutinitas kecil yang telah membentuk hari-hari saya begitu lama. Telepon pertama datang keesokan harinya. Itu saudara ipar saya, Patricia, saudara perempuan Arman, dengan suara melengking dan sombong yang selalu membuat saya gugup. Ayu, apa yang kamu lakukan? Arman hancur. Dia menceritakan apa yang terjadi. Halo, Patricia, jawab saya, mencoba untuk tetap tenang. Saya membayangkan Arman memberimu versinya tentang kejadian itu. Versinya, Ayu, kamu menjual rumah itu karena dendam, seperti wanita pendendam. Apakah kamu tidak malu? Yang membuat saya malu adalah harus menanggung 20 tahun penghinaan untuk menjaga keluarga tetap utuh yang tidak pernah menghormati saya. Arman menanggung hidupmu. Dia memberimu kehidupan yang tidak akan pernah kamu miliki sendiri. Arman menanggung hidupnya dengan uang saya, Patricia. Dan sekarang dia harus belajar mandiri. Kamu adalah apa? Seorang wanita yang membela diri, seorang istri yang tidak membiarkan dirinya dicuri. Katakan saja, Patricia. Dia menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Panggilan berikutnya datang dari teman-teman bersama, atau lebih tepatnya, dari istri-istri rekan kerja Arman. Semuanya dengan nada mencela yang sama yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Ayu, sayang, kami sangat khawatir tentangmu. Ayu, tidakkah kamu pikir itu sedikit dramatis? Ayu, Arman adalah pria yang baik, semua pernikahan mengalami krisis. Yang paling menyakitkan adalah telepon dari Dewi, yang telah menjadi teman terdekat saya selama 10 tahun terakhir. Saya mengenalnya di pesta makan malam hari raya di kantor Arman, dan kami telah mengembangkan persahabatan yang saya yakini tulus. Ayu, sayang, katanya dengan suara manis yang dia gunakan ketika dia ingin meyakinkan seseorang tentang sesuatu. Saya mengerti kamu terluka, tetapi tidakkah kamu pikir kamu sudah terlalu jauh? Arman datang ke rumah tadi malam, menangis seperti anak kecil.
Dia bilang dia bersedia meninggalkan semuanya untuk kembali bersamamu. Meninggalkan semuanya? Tanya saya. Maksudnya meninggalkan Sofia? Ada keheningan yang canggung. Ayu, pria kadang-kadang membuat kesalahan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak mencintaimu. Dewi, jika suamimu berselingkuh selama berbulan-bulan, berencana mencuri rumahmu dan memanggilmu menjijikkan di depan orang lain, apakah kamu akan memberinya kesempatan lagi? Itu berbeda. Tidak, Dewi. Itu persis sama. Hanya saja ketika itu terjadi pada wanita lain, lebih mudah untuk memintanya memaafkan. Ayu, apakah kamu akan sendirian? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Di usia kita, menemukan orang lain hampir tidak mungkin. Saya lebih suka sendirian daripada ditemani dengan buruk. Kamu bilang begitu sekarang. Tetapi dalam setahun, ketika kamu melihat Arman membangun kembali hidupnya dengan gadis itu, kamu akan menyesalinya. Setelah menutup telepon, saya duduk di dapur yang kosong, dikelilingi oleh kotak kardus, bertanya-tanya apakah Dewi benar. Apakah saya akan menyesalinya? Apakah rasa takut akan kesepian lebih buruk daripada penghinaan yang konstan? Sore itu, saat saya mengemasi buku-buku saya menemukan foto yang jatuh di belakang rak buku. Itu adalah foto ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Arman dan saya berada di pantai, tersenyum ke kamera, dengan rambut acak-acakan oleh angin dan pipi memerah karena matahari. Kami terlihat sangat muda, sangat jatuh cinta, begitu yakin bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Saya menatap foto itu untuk waktu yang lama, mengingat wanita yang saya dulu, Ayu, 24 tahun, penuh mimpi dan rencana, yakin bahwa dia telah menemukan pria yang sempurna. Apa yang akan dikatakan Ayu itu kepada saya jika dia tahu apa yang menantinya? Apakah dia akan memperingatkan saya? Atau apakah dia akan buta karena cinta seperti saya selama bertahun-tahun? Jawabannya datang ketika ponsel saya berdering. Itu adalah nomor yang tidak saya kenali. Nyonya Ayu, saya Sofia. Saya pikir kita harus bicara. Reaksi pertama saya adalah menutup telepon. Tetapi sesuatu dalam suaranya, nada urgensi yang tidak agresif tetapi hampir takut, membuat saya tetap terhubung. Apa yang kamu inginkan? Tanya saya. Saya perlu menceritakan sesuatu tentang Arman, sesuatu yang menurut saya harus kamu ketahui. Kami sepakat untuk bertemu 1 jam kemudian di sebuah kedai kopi di dekat taman. Rasanya aneh, berjalan menuju pertemuan itu, tahu bahwa saya akan berhadapan langsung dengan wanita yang berperan penting dalam kehancuran pernikahan saya. Sofia lebih muda dari yang saya perkirakan. Mungkin tidak lebih dari 28 tahun. Dia cantik, ya. Tetapi ketika saya melihatnya dari dekat, saya memperhatikan sesuatu yang tidak saya sadari dari kejauhan. Ada ketakutan di matanya. Dan sesuatu yang lain, sesuatu yang terasa akrab bagi saya karena saya melihatnya di cermin saya sendiri selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah datang, katanya ketika saya duduk di depannya. Saya tahu ini pasti sangat tidak nyaman bagimu. Apa yang ingin kamu ceritakan? Sofia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Arman berbohong padaku. Dia bilang kalian sudah berpisah selama berbulan-bulan, bahwa kalian hanya terus tinggal bersama karena masalah hukum. Dia bilang kamu tahu tentang kami dan kamu setuju. Dan kamu percaya padanya, ya? Jawabnya, menunduk. Saya bodoh. Saya tahu. Tapi, dia bisa sangat meyakinkan ketika dia mau. Mengapa kamu menceritakan ini padaku sekarang? Sofia menatap mata saya secara langsung. Karena setelah kamu menjual rumah itu, Arman menjadi berbeda, agresif. Tadi malam dia datang ke apartemen saya, mabuk, berteriak bahwa itu semua salah saya, bahwa karena saya dia kehilangan segalanya, bahwa wanita seperti saya tidak sebanding dengan apa yang telah dia korbankan. Saya merasakan sedikit sesuatu yang mirip dengan belas kasihan. Apakah dia menyakitimu? Tidak secara fisik, tapi hal-hal yang dia katakan padaku. Ayu, saya rasa dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Saya pikir dia hanya menggunakan saya untuk menyakitimu. Mengapa kamu berpikir begitu? Karena ketika saya mengatakan kepadanya bahwa kita bisa pergi bersama ke negara lain, memulai lagi dengan uang yang menjadi bagiannya dari rumah, dia tertawa. Dia bilang saya hanya hiburan, cara untuk merasa muda lagi, tetapi dia tidak pernah serius berencana meninggalkan hidupnya untukku. Kata-kata Sofia menghantam saya dengan cara yang tidak terduga. Tidak ada rasa sakit dalam mendengarnya,
tetapi sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Arman tidak menghancurkan pernikahan kami karena cinta untuk wanita lain. Dia menghancurkannya karena dia adalah pria yang sangat egois dan kejam, mampu menggunakan istri dan kekasihnya untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan dari semua ini, Sofia? Kata saya, bahwa kamu dan saya tidak istimewa baginya. Kami hanya berguna. Sofia mengangguk, dengan air mata di matanya. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Ayu, jangan minta maaf karena telah ditipu oleh pria yang sama yang menipu saya selama 20 tahun. Ketika kami meninggalkan kedai kopi, Sofia mengatakan sesuatu yang melekat dalam pikiran saya. Arman pernah mengatakan kepadaku bahwa wanita sepertimu mudah dikendalikan karena mereka telah berhenti bermimpi, bahwa sekali seorang wanita berhenti memimpikan sesuatu yang lebih baik, dia menjadi mudah dibentuk. Malam itu, di kamar hotel sementara saya tetap terjaga memikirkan kata-kata itu. Kapan saya berhenti bermimpi? Pada titik mana saya menukar impian saya dengan kenyamanan hidup yang saya yakini aman. Saya ingat bahwa sebelum bertemu Arman, saya ingin bepergian, belajar bahasa asing, mungkin belajar sejarah seni. Saya ingat bahwa saya punya rencana untuk membuka galeri kecil, bahwa saya menyukai fotografi, bahwa saya bermimpi menulis buku suatu hari nanti. Apa yang terjadi dengan Ayu itu? Kapan saya memutuskan bahwa impian Arman lebih penting daripada impian saya? Tetapi ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri sendiri, saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya memiliki kebebasan untuk bermimpi lagi. Saya punya uang, waktu, dan yang terpenting, saya punya pengalaman 64 tahun yang telah mengajari saya dengan tepat apa yang tidak saya inginkan dalam hidup saya. Saya mengeluarkan buku catatan dari laci meja samping tempat tidur dan menulis di halaman pertama, Impian Ayu, bagian kedua. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tersenyum dengan tulus. 3 minggu setelah menjual rumah itu, saya duduk di teras sebuah apartemen kecil yang saya sewa di daerah yang sama tempat saya tinggal ketika masih muda, sebelum bertemu Arman. Dari balkon saya bisa melihat hiruk-pikuk jalanan, orang-orang muda yang turun naik membawa tas, pasangan yang berciuman di sudut-sudut, tidak peduli siapa yang melihat mereka. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya tidak punya kewajiban apapun. Tidak ada yang menunggu saya untuk makan siang, tidak ada yang menanyakan apa yang saya inginkan untuk makan malam, tidak ada yang suasana hatinya mendikte suasana hati saya. Keheningan hidup baru saya terasa aneh, hampir memekakan telinga setelah sekian lama melayani irama orang lain. Pagi itu saya melakukan sesuatu yang saya tidak ingat pernah saya lakukan. Saya tinggal di tempat tidur sampai pukul 11, membaca novel yang saya beli sehari sebelumnya di toko buku. Kemudian saya menyiapkan sarapan yang lezat, telur benedik, kopi, jus buah, dan memakannya tanpa tergesa-gesa, menikmati setiap gigitan sambil membaca berita di tablet yang baru saya beli. Sungguh menakjubkan bagaimana hal-hal paling sederhana bisa terasa revolusioner ketika Anda melakukannya hanya untuk diri sendiri. Ponsel saya bergetar mengganggu kedamaian pagi. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Nyonya Ayu. Saya Sinta, dari agen perjalanan. Kami menelepon mengenai pertanyaan Anda tentang perjalanan ke Italia kemarin. Sehari sebelumnya, berjalan-jalan, saya melihat sebuah agen dengan tanda yang bertuliskan, perjalanan untuk wanita mandiri, kelompok kecil, petualangan besar. Tanpa banyak berpikir, saya masuk dan bertanya tentang paket mereka ke Italia. Ya tentu. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Kami punya kelompok yang berangkat minggu depan. Ada 8 wanita, semuanya bepergian sendiri, usia antara 45 dan 70 tahun. 15 hari menjelajahi kota-kota kecil di Italia, termasuk kelas memasak, kunjungan ke kebun anggur, dan waktu luang untuk menjelajahi sendiri, kelas memasak. Ya, dengan koki lokal di rumahnya sendiri. Anda akan belajar membuat pasta segar dan tiramisu otentik. Itu pengalaman yang sangat populer di kalangan klien kami. Setelah menutup telepon, saya duduk di balkon memikirkan percakapan itu. 10 tahun yang lalu, ketika Arman dan saya bepergian ke luar negeri untuk konferensi pengacaranya, saya menyebutkan bahwa saya ingin mengambil kelas memasak Italia. Untuk apa? Katanya kepada saya. Kamu sudah memasak dengan cukup baik. Selain itu, kita akan membuang waktu yang bisa kita gunakan untuk bertemu orang-orang penting di sektor ini. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade,
Saya bisa memasak pasta Italia tanpa harus membenarkannya kepada siapapun. Sore itu, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di lingkungan baru saya. Lingkungan itu telah banyak berubah sejak saya muda, tetapi mempertahankan energi kreatif yang selalu saya sukai. Saya berhenti di depan sebuah galeri seni kecil yang memamerkan foto-foto hitam putih. Gambar-gambar itu langsung membawa saya kembali ke masa muda saya, ketika saya berjalan di jalan yang sama ini memimpikan menjadi seorang fotografer. "Apakah Anda menyukainya?" tanya sebuah suara di belakang saya. Saya berbalik dan melihat seorang wanita seusia saya, dengan rambut pendek diwarnai ungu dan senyum hangat. "Sangat indah," jawab saya, mengingatkan saya ketika saya tinggal di sekitar sini. "Apakah Anda seorang fotografer? Saya dulu. Atau saya mencoba menjadi? Sudah lama sekali." Dan apa yang terjadi? Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat saya berpikir. Hidup. Saya menikah. Prioritas lain. Anda tahu bagaimana itu? Wanita itu mengangguk mengerti. "Saya Rina." Dia memperkenalkan diri. "Ini galeri saya. Jika Anda ingin kembali ke fotografi, saya menyelenggarakan lokakarya untuk wanita yang ingin terhubung kembali dengan hasrat mereka yang terlupakan." Rina memberi saya kartu namanya, dan ketika saya sampai di rumah malam itu, saya menempelkannya di kulkas di samping pamflet perjalanan ke Italia. Hari-hari berikutnya saya menetapkan rutinitas baru yang membuat saya merasa seperti sedang menemukan kembali siapa saya tanpa Arman. Saya bangun ketika tubuh saya memintanya. Saya sarapan sambil membaca buku yang ingin saya baca selama bertahun-tahun. Saya berjalan-jalan di taman. Saya pergi ke bioskop di sore hari untuk menonton film yang Arman anggap membosankan atau sok. Suatu pagi, sambil minum kopi di teras, saya melihat pemandangan yang membuat saya tersenyum. Seorang wanita yang lebih tua, sekitar 70 tahun, sedang duduk sendirian di meja sebelah, membaca buku tebal dan membuat catatan di buku catatan. Dia mengenakan gaun kuning cerah dan anting-anting panjang yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sesekali dia mengangkat pandangan dari buku untuk mengamati orang-orang yang lewat, dengan senyum keingintahuan yang tulus. Dia mengingatkan saya pada nenek saya, yang selalu mengatakan bahwa rasa ingin tahu adalah apa yang membuat jiwa tetap muda. "Permisi," kata saya kepadanya. "Apa yang Anda baca?" "Sejarah seni Italia," jawabnya dengan antusias. "Saya sedang mempersiapkan perjalanan ke sana bulan depan. Di usia 70 tahun saya memutuskan untuk mempelajari semua yang tidak bisa saya pelajari ketika saya masih muda." "Apakah Anda pergi sendiri?" "Tentu saja. Itu cara terbaik untuk bepergian. Tidak ada yang memberitahu Anda jam berapa harus bangun, museum mana yang harus dikunjungi, atau berapa lama harus menatap sebuah karya seni." Kami mengobrol selama 1 jam. Namanya Ibu Arman. Dia telah menjadi guru sekolah dasar selama 40 tahun dan bercerai pada usia 65 tahun. "Awalnya saya takut," dia mengakui. 40 tahun menikah dengan pria yang terus-menerus mengatakan kepada saya bahwa tanpa dia saya bukan siapa-siapa. Tapi tahukah Anda apa yang saya temukan? Bahwa tanpa dia saya adalah persis seperti yang selalu saya inginkan. Percakapan itu memberi saya keberanian terakhir yang saya butuhkan. Sore itu juga saya menelepon agen perjalanan. "Sinta, saya Ayu. Saya ingin memesan perjalanan ke Italia. Sempurna. Apakah Anda punya pertanyaan tentang jadwal perjalanan?" "Hanya satu. Apakah ada masalah jika saya belum pernah bepergian sendiri?" Sinta tertawa lembut. "Nyonya Ayu, 80% klien kami belum pernah bepergian sendiri sebelum datang bersama kami. Justru untuk itulah kami ada." Seminggu kemudian saya berada di bandara, dengan koper baru yang saya beli khusus untuk acara itu. Itu adalah pertama kalinya dalam 20 tahun saya naik pesawat tanpa Arman. Pertama kalinya saya pergi ke tempat yang tidak dia pilih, karena alasan yang tidak dia setujui. Di ruang tunggu keberangkatan saya bertemu dengan teman-teman perjalanan saya. Ada seorang pensiunan dokter yang baru saja menyelesaikan proses kemoterapi dan ingin merayakan kesembuhannya. Seorang pengacara yang bercerai setelah menemukan suaminya punya keluarga kedua. Seorang seniman yang di usia 60 memutuskan untuk menjual rumahnya dan berkeliling dunia. Kami semua punya cerita yang berbeda, tetapi kami berbagi sesuatu yang mendasar. Kami telah memutuskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Penerbangan terasa bergejolak, tetapi saya tidak merasa takut. Saya merasa gembira, gugup. Hidup dengan cara yang tidak saya ingat telah saya rasakan selama bertahun-tahun. Ketika kami mendarat di Italia, teman baru saya, sang dokter,
berkata kepada saya, "Ayu, kamu punya senyum yang indah. Tahukah kamu bahwa sejak kita bertemu kamu tidak berhenti tersenyum?" Saya tidak menyadarinya, tetapi dia benar. Malam pertama di sana, dari jendela kamar saya di sebuah hotel kecil, saya menulis di buku harian saya, "Ayu tersayang usia 44 tahun. Hari ini, setelah 20 tahun, saya merasa seperti dirimu lagi, ingin tahu, berani, penuh keinginan untuk menemukan hal-hal baru." Arman benar tentang satu hal. Saya bukan lagi wanita yang dia kenal. Saya lebih baik. To responded. Customedianau dollar colored. Keesokan harinya, selama kelas memasak pertama kami di rumah seorang wanita tua Italia yang mengajari kami membuat pasta dari nol, saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Tangan saya, yang selama bertahun-tahun gemetar karena gugup ketika Arman mengkritik saya, kini mengolah adonan dengan percaya diri dan anggun. "Bravissima!" seru koki itu ketika dia mencicipi kreasi pertama saya. "Anda punya tangan seorang seniman. In the standards, in his greatest status." Malam itu, makan malam dengan teman-teman baru saya di sebuah restoran tersembunyi yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Kami bersulang untuk awal baru kami. Untuk wanita yang belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bahagia, kata pengacara itu, untuk menemukan bahwa kesendirian bisa menjadi kebebasan, tambah sang dokter. Untuk Ayu, kata seniman itu, yang telah mengajari kita bahwa menjual rumah bisa menjadi langkah pertama untuk membeli kehidupan baru. In the man does a destined. Ketika mereka mengangkat gelas mereka ke arah saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya alami selama beberapa dekade. Kebanggaan. Bangga karena saya punya keberanian untuk membela diri. Karena saya memilih martabat di atas kenyamanan. Karena saya bertaruh pada diri sendiri ketika semua orang mengatakan kepada saya bahwa saya membuat kesalahan. Malam itu, di bawah bintang-bintang, dengan perut penuh makanan yang saya siapkan dengan tangan saya sendiri dan hati penuh persahabatan sejati, saya memahami sesuatu yang mendasar. Hidup belum berakhir ketika Arman meninggalkan saya. Hidup dimulai ketika saya memutuskan untuk meninggalkan versi diri saya yang telah dia ciptakan. 6 bulan setelah kepulangan saya dari Italia, saya duduk di teras studio fotografi baru saya, mengedit gambar pameran tunggal pertama saya. Foto-foto itu adalah potret wanita di atas 60 tahun yang, seperti saya, telah memutuskan untuk menemukan kembali diri mereka setelah patah hati. Pemilik galeri adalah orang yang menyarankan proyek itu setelah melihat foto-foto yang saya ambil selama perjalanan saya. Kelahiran kembali di usia 60, begitulah nama pameran itu. Dan akan dibuka minggu depan. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari teman saya dari perjalanan ke Italia. "Ayu, saya baru saja melihat artikel tentang pameranmu di koran. Saya sangat bangga. Sampai jumpa di pembukaan." Artikel itu keluar pagi itu. Ulasan kecil di bagian budaya yang berbicara tentang bagaimana seorang wanita berusia 64 tahun telah menemukan kembali hasratnya untuk fotografi setelah perceraian yang terlambat. Wartawan itu sangat sopan, berfokus pada seni daripada cerita pribadi saya, tetapi saya tidak bisa menahan senyum ketika saya membaca kalimat itu. Ayu membuktikan bahwa kreativitas tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Uncommon disquiet, dua life, atau, sore itu saya punya janji khusus. Setelah berbulan-bulan tidak mendengar kabar dari Arman, saya menerima telepon darinya minggu sebelumnya. Suaranya terdengar berbeda, lebih kecil, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah hancur. "Ayu, saya perlu bertemu denganmu. Tolong, ini penting." Kami bertemu di sebuah kafe, tempat netral di mana kami pernah pergi beberapa kali selama tahun-tahun pertama pernikahan kami. Saya tiba tepat waktu, pukul 5 sore. Arman sudah ada di sana, duduk di meja belakang, dan ketika saya melihatnya, saya hampir tidak mengenalinya. Dia kehilangan banyak berat badan, dan dia memiliki kantung mata yang dalam yang membuatnya terlihat jauh lebih tua. Setelannya, yang dulu selalu rapi, terlihat kusut dan berantakan. "Halo, Ayu," sapanya ketika saya duduk di depannya. "Terima kasih sudah datang." "Halo, Arman. Bagaimana kabarmu?" "Tidak terlalu baik, jujur saja." Dia memesan kopi, saya memesan yang sama. Kami terdiam selama beberapa menit, saling mempelajari seperti dua orang asing yang pernah saling mengenal secara intim. "Kamu terlihat baik," katanya akhirnya. "Berbeda, tapi baik." "Terima kasih. Saya melihat fotomu di koran. Artikel tentang pameranmu. Saya tidak tahu kamu kembali ke fotografi."
Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang saya, Arman. Sama seperti saya tidak tahu banyak hal tentangmu. Dia mengangguk, menatap cangkir kopinya seolah itu adalah hal yang paling menarik di dunia. Ayu, saya datang untuk meminta maaf padamu. Minta maaf untuk apa tepatnya? Untuk semuanya. Untuk cara saya memperlakukanmu. Untuk hal-hal yang saya katakan padamu. Untuk. Suaranya sedikit pecah. Karena telah buta selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi, Arman? Dia mengusap rambutnya. Gerakan yang dia lakukan ketika dia gugup. Sofia meninggalkan saya 3 bulan lalu. Dia pergi dengan pria lain. Seorang pengusaha yang lebih muda dariku. Dia mengatakan kepada saya. Dia mengatakan persis hal yang sama yang saya katakan padamu. Bahwa saya tidak lagi menarik. Bahwa dia membutuhkan seseorang yang sesuai dengan ambisinya. Saya merasakan sedikit sesuatu yang bukan kepuasan, melainkan belas kasihan. Saya turut prihatin. Tidak, kamu tidak prihatin. Dan kamu tidak perlu merasakannya. Saya yang mencari ini. Dia mengangkat pandangan dan menatap mata saya secara langsung. Ayu, bulan-bulan ini adalah yang terburuk dalam hidup saya. Bukan hanya karena Sofia. Karena mengerti apa yang saya hilangkan darimu. Arman, biarkan saya selesai. Tolong. Suaranya bergetar. Saya telah tinggal di apartemen kecil. Saya pulang ke rumah setiap malam ke tempat yang kosong. Tanpa ada yang bertanya bagaimana hari saya. Tanpa ada yang peduli apakah saya makan atau tidak. Tanpa ada yang benar-benar mencintai saya. Kamu tidak memilikinya selama 20 tahun. Saya tahu. Dan saya membuangnya seperti orang bodoh. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Ayu, saya datang untuk bertanya apakah ada kemungkinan kita bisa mencoba lagi? Pertanyaan yang saya takuti dan sekaligus harapkan selama berbulan-bulan. Akhirnya tiba. Saya menatap pria yang telah menjadi suami saya, yang telah berbagi ranjang saya selama 2 dekade, yang telah menjadi pusat alam semesta saya begitu lama, yang telah melupakan siapa saya tanpa dia. Arman, tahukah kamu kapan saatnya saya menyadari bahwa pernikahan kita benar-benar berakhir? Ketika saya memanggilmu menjijikan? Tidak, itu setelahnya. Ketika saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah meminta izin untuk ada dalam hidup saya sendiri. Ketika saya mengerti bahwa saya telah mengubah impian saya menjadi sesuatu yang sangat kecil sehingga mereka muat di ruang yang tidak kamu butuhkan. Arman menunduk. Saya bisa berubah, Ayu. Saya sudah belajar. Saya yakin kamu sudah belajar. Rasa sakit mengajarkan banyak hal. Tapi Arman, saya juga sudah belajar. Saya telah belajar bahwa saya adalah wanita yang utuh tanpamu. Saya telah belajar bahwa saya bisa bahagia sendirian. Saya telah belajar bahwa cinta tidak bisa dibangun di atas abu rasa hormat yang hilang, tapi kita bisa mulai lagi, sebagai 2 orang yang berbeda. Kita bisa, tapi kita tidak mau. Kita tidak mau, kamu tidak menginginkan wanita yang telah saya menjadi. Kamu menginginkan wanita yang dulu. Yang menempatkan kebutuhanmu di atas kebutuhannya sendiri. Yang tidak punya kehidupan sendiri di luar dirimu. Dan saya tidak ingin menjadi wanita itu lagi. Arman terdiam untuk waktu yang lama. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Katanya akhirnya. Tentu. Apakah kamu bahagia? Pertanyaan itu mengejutkan saya karena kesederhanaannya. Ya, Arman. Saya bahagia. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya benar-benar bahagia. Apakah kamu tidak merindukanku sama sekali? Saya merindukan beberapa hal. Saya rindu memiliki seseorang untuk berbagi film di Minggu sore. Saya rindu memiliki seseorang untuk memeluk saya ketika saya mengalami mimpi buruk. Saya merindukan ditemani. Tapi saya tidak merindukanmu. Saya tidak rindu berjalan di atas kulit telur menunggu persetujuanmu. Saya tidak rindu merasa kecil di samping kebesaranmu. Saya tidak rindu menjadi tidak terlihat dalam hidup saya sendiri. Arman, saya mendoakan yang terbaik untukmu. Saya benar-benar berharap kamu menemukan seseorang yang membuatmu bahagia. Dan yang juga bisa kamu bahagiakan. Tapi itu bukan saya. Tidak lagi. Kami berpisah di pintu kafe. Arman memeluk saya dengan canggung. Seolah dia tidak tahu bagaimana menyentuh saya sekarang karena saya bukan lagi istrinya. Jaga dirimu, Ayu. Kamu juga, Arman. Saya melihatnya berjalan pergi. Dengan bahu terkulai dan tangan di saku. Dan untuk sesaat saya merasakan kelembutan untuknya. Tapi bukan kasihan. Bukan penyesalan.
Hanya kelembutan untuk dua orang yang telah saling menyakiti karena mereka tidak tahu bagaimana mencintai dengan baik. Seminggu kemudian, pembukaan pameran saya menjadi sukses yang tak terduga. Galeri dipenuhi orang. Tidak hanya teman-teman saya dari Italia dan kontak-kontak pemilik galeri, tetapi orang-orang yang datang secara khusus untuk melihat foto-foto itu. Setiap potret menceritakan kisah kelahiran kembali. Ibu Arman, wanita 70 tahun yang belajar seni. Wanita lain, seorang apoteker yang di usia 58 menjadi koki. Teman seniman saya yang sekarang tinggal di mobil van berkeliling. Pukul 8 malam, setelah 2 jam berbicara dengan pengunjung, wajah yang akrab muncul di antara kerumunan. Itu keponakan saya. Tante Ayu, katanya, memeluk saya erat-erat. Ibu akan sangat bangga melihatmu. Bagaimana kamu tahu? Saya melihat artikelnya. Dan saya juga melihat. Saya melihat ayah di kafe minggu lalu. Dia bilang kamu bertemu dengan Arman. Ayahmu ada di sana. Dia ada di meja sebelah. Dia bilang dia tidak ingin mengganggu, tetapi dia mendengar sebagian percakapan. Keponakan saya tersenyum. Dia bilang dia tidak pernah melihatmu begitu bermartabat. Malam itu, ketika galeri kosong dan saya ditinggalkan sendirian membereskan gelas dan mengatur pamflet, pemilik galeri mendekati saya. Ayu, saya punya tawaran untukmu. Tawaran apa? Sebuah majalah gaya hidup menelepon saya. Mereka ingin membuat laporan tentang wanita yang menemukan hasrat mereka setelah usia 60. Mereka ingin memasukkanmu. Dan apa yang harus saya lakukan? Menceritakan kisahmu. Bukan semua detail intim, tetapi berbicara tentang bagaimana fotografi membantumu membangun kembali dirimu. Itu bisa menginspirasi wanita lain. Malam itu, di apartemen saya duduk di balkon dengan segelas anggur dan buku catatan di mana saya mulai menulis Impian Ayu, bagian kedua. Daftar itu telah bertambah banyak dalam bulan-bulan ini. Belajar bahasa Italia, bepergian ke Jepang, membuat buku foto, mengajar lokakarya untuk wanita yang lebih tua. Saya memikirkan semua wanita yang telah melewati galeri malam itu, terutama yang mendekat untuk mengatakan kepada saya bahwa cerita saya telah memberi mereka harapan. Seorang wanita berusia 62 tahun mengatakan kepada saya, suami saya meninggalkan saya tahun lalu untuk wanita yang lebih muda. Saya pikir hidup saya sudah berakhir, tetapi melihat foto-foto Anda, saya pikir mungkin baru saja dimulai. Saya menulis entry baru di buku harian saya, Arman tersayang dari masa lalu. Terima kasih telah memanggil saya menjijikan. Tanpa kalimat kejam itu, saya tidak akan pernah menemukan bahwa saya cantik. Terima kasih telah merencanakan untuk mencuri rumah saya. Tanpa pengkhianatan itu, saya tidak akan pernah belajar membela diri. Terima kasih telah meninggalkan saya. Tanpa kepergianmu, saya tidak akan pernah menemukan diri saya sendiri. Ditanda tangani. Ayu. 64 tahun. Fotografer. Pengembara. Wanita bebas. Saya menutup buku catatan dan melihat lampu-lampu kota membentang hingga cakrawala. Besok saya harus memutuskan apakah akan menerima proposal majalah itu. Besok saya harus terus membangun kehidupan baru ini yang telah saya rancang dari nol. Tetapi malam ini, saya hanya ingin menikmati sesuatu yang butuh 64 tahun untuk saya dapatkan. Kedamaian mengetahui bahwa saya berharga, bahwa saya pantas mendapatkan cinta dan rasa hormat, dan bahwa saya tidak akan pernah lagi menerima kurang dari yang menjadi hak saya. Angin menggerakkan tirai balkon saya dengan lembut, membawa aroma melati dari taman terdekat. Di suatu tempat di kota, Arman mungkin sedang makan malam sendirian di apartemen kecilnya, mungkin menyesali apa yang telah dia hilangkan. Di suatu tempat, Sofia mungkin bersama cinta barunya, mengulangi pola yang mungkin suatu hari akan membawanya ke kesadaran yang sama dengan yang saya alami. Tetapi saya di sini, di balkon saya, dalam kehidupan baru saya, dikelilingi oleh kemungkinan yang tak terbatas. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, itu lebih dari cukup, itu sempurna. Pengkhianatan adalah cermin. Ini menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lepaskan. Hidup tidak membutuhkan balas dendam. Karma adalah hukum alam semesta yang adil. Siapa menabur kebencian, akan menuai kesepian. Martabat adalah aset yang paling berharga dari seorang manusia,